Oke, kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem imun. Terdapat banyak masalah akibat kerja imun yang keliru atau yang tidak diharapkan. Antara lain HIV atau AIDS, yaitu kelainan fungsi imun yang terjadi karena sel yang bekerja dalam sistem imun berkurang jumlahnya maupun fungsinya. Selanjutnya ada autoimun. Autoimun adalah penyakit yang sangat spesifik, yaitu imun menyerang terhadap dirinya sendiri, seperti rheumatoid arthritis, lupus, tiroiditis, demam rematik, glomerulonitis, anemia hemolitika, mistenia gravis, dan diabetes tipe 1. Efek defisiensi sistem imun biasanya dipengaruhi oleh sel tumor yang bisa memicu beberapa masalah dalam tubuh. Ya, efek defisiensi sistem imun dapat menyebabkan membantu sel tumor itu sendiri terhindar atau dikenali oleh sel T. Sistem imun dapat bereaksi berlebihan atau imunoproliferatif dalam bentuk reaksi hipersensitivitas atau alergi. Antigen yang dikenal sebagai alergen dapat menghasilkan reaksi alergi. Alergen ini dapat berupa makanan, obat, serbuk sari, dan lain-lain yang dapat memicu reaksi alergi. Alergi adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu dan lain-lain ya. Gangguan selanjutnya adalah hyper IgM syndrome, yaitu penyebab terjadi penyakit ini karena gen di sel T yang rusak atau mengalami cacat. Sel B tidak dapat mendapatkan sinyal untuk menghasilkan antibodi IgA dan IgG, dan dengan demikian akan terus-menerus memproduksi antibodi IgM. Diproduksi IgM yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah Addison, di mana penyakit ini biasanya menyelang kelenjar adrenalin, dapat memicu kehilangan berat badan, kemudian gula darah menurun, mudah lelah, dan hiperpigmentasi kulit. Gangguan lain seperti mistenia gravis, yaitu kelemahan otot, biasanya dapat dilihat pada mata, kemudian thymus dysplasia, dan celiac Higgs syndrome. Ini biasanya disebabkan oleh kecacatan gen LYST yang membuat lisosom tubuh terlalu besar sehingga menyebabkan infeksi yang berulang. Imunoterapi pada prinsipnya adalah pengobatan atau modifikasi sistem imun untuk membantu meregulasi sistem imun. Dia memiliki 3 mekanisme kerja. Yang pertama menstimulasi, mendepresi, dan mempotensiasi, atau sering disebut imunostimulan, imunosupresan, dan imunorestorasi. Nah, berikut pembagian 3 bagian dari mekanisme kerja dari imunomodulator. Imunostimulan adalah merangsang terjadi proliferasi, diferensiasi, dan aktivasi sel pengatur imun. Jadi mempengaruhi sistem komplement. Biasanya fungsinya adalah bisa menormalkan kembali fungsi imun. Terdapat 3 macam, yaitu antisera, vaksin, dan sitokin. Imunosupresan adalah fungsinya untuk menekan sistem imun melalui beberapa mekanisme. Menghambat sintesis DNA, mengaktifasi sel T suppressor, dan menghambat aktivasi sel-sel T helper. Atau yang kedua adalah menghambat respon imun humoral seluler. Aplikasi biasanya untuk menolak pada pencakokan organ atau transplantasi organ, serta pengobatan penyakit autoimun seperti lupus dan lain-lain. Berikut adalah beberapa macam imunosupresan. Inhibitor sel T spesifik seperti siklosporin dan tacrolimus. Obat-obatan sitotoksik, yaitu azathioprine, methotrexate, dan lain-lain. Kemudian glukokortikoid, di mana kita tahu salah satu efeknya adalah menekan sistem imun atau imunosupresan. Kemudian antibodi seperti monoronab CD3 dan antithymosid globulin atau ATG. Yang ketiga adalah tolerogen, di mana agen ini biasanya hanya menghambat secara sementara saja, tetapi dia membuat sistem imun menjadi tidak responsif terhadap antigen. Biasanya untuk beberapa gangguan autoimun disease, hampir mirip dengan menekan sistem imun, tetapi dia tidak membuat kerusakan pada sistem imun.
Berikut adalah beberapa produk dari imunomodulator beserta efeknya. Berikut adalah imunomodulator sintetik seperti sitokin yang berasal dari produk biologi atau sintetik lainnya seperti levamisol dan lain-lain. Efektivitas imunoterapi dipengaruhi oleh kesesuaian antigen target dengan yang akan diterapi, optimasi interaksi antara antigen antibodi, sel-sel APC, dan sel T, adanya regulasi negatif dari sistem imun yang dapat menekan respon imun. Alasan pengembangan imunoterapi tentu adanya majunya teknologi dan munculnya penyakit-penyakit baru, serta meningkatnya kejadian imunokompromis pada orang-orang yang mempunyai respon imun yang tidak sempurna seperti HIV dan AIDS. Masalah dalam imunoterapi diperlukan diagnosis yang akurat. Apabila terjadi infeksi berganda, biasanya harus diberikan secara sistemik karena molekulnya besar, tidak dapat menembus barrier otak dan plasenta, sulit menembus sel, dan harganya tentu yang mahal. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.